Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Humaydi dengan NPM 10800240119. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi. Oke, tugas yang pertama ini saya akan mengangkat salah satu kasus yang bernama nomophobia. Mungkin teman-teman di sini agak asing ya yang namanya nomophobia. Tetapi apabila kita dikuak, nomophobia ini merupakan salah satu fobia yang hampir seluruh manusia merasakan yang namanya nomophobia. Oke, sebelum ke penjelasan, saya akan menceritakan, saya akan membayangkan kepada kalian salah satu studi kasus, yaitu bayangkan kalian sedang berangkat ke kampus atau sedang berangkat ke kantor. Tetapi saat di tengah-tengah perjalanan, kalian lupa apabila kalian tidak membawa handphone. Rasanya kalian panik, atau ada yang hilang, dan sepanjang hari kalian merasakan yang namanya terputus dari dunia. Nah, situasi ini terdengar sangat sepele. Tetapi sebagian besar orang di zaman sekarang sudah merasakan yang namanya fenomena ini, yaitu nomophobia, atau yang bisa diuraikan menjadi no mobile phone phobia. Jadi no mobile phone phobia ini secara singkatnya pengertiannya yaitu rasa takut atau rasa cemas seseorang apabila handphonenya itu tidak ada di sampingnya, dan itu merupakan nomophobia. Oke, kenapa sih kita bisa takut yang namanya jauh dari ponsel kita? Ponsel atau smartphone itu diciptakan sebagai alat bantu komunikasi. Tapi sekarang fungsinya jauh lebih besar dari itu. Kita mengandalkan ponsel untuk kegiatan sehari-hari atau segalanya kita menggunakan handphone. Contohnya, kita bangun dengan alarm menggunakan handphone. Kemudian, kita memesan makanan atau mengecek saldo ATM. Kemudian yang sangat umum di masyarakat khususnya mahasiswa yaitu mengerjakan tugas melalui forum-forum yang ada di handphone. Zaman sekarang zamannya sudah beda, yaitu serba menggunakan handphone. Jadi ketika akses ponsel hilang, bukan cuma alat komunikasi yang terputus. Kadang kita merasakan kehilangan akses ke diri kita sendiri. Inilah kenapa rasa cemas yang muncul bisa sangat kuat. Jadi apabila kita itu kehilangan handphone atau jauh dari handphone, kita pasti tidak bisa yang namanya mengerjakan tugas ataupun mengecek info-info yang terbaru dari media-media sosial. Makanya itu kita kadang merasakan yang namanya cemas. Nah, di sini saya punya satu kasus, yaitu seorang pelajar dan rasa takutnya terhadap nomophobia. Sebut saja pelajar ini yaitu Raka. Suatu hari Raka berangkat menuju kampus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, Raka baru sadar kalau handphonenya itu tertinggal di rumah. Awalnya Raka mencoba untuk tetap tenang. Tetapi setelah beberapa jam, dia mulai merasakan yang namanya cemas. Dia tidak bisa membuka WhatsApp. Terutama kan teman-teman di WhatsApp itu ada grup kelas ya. Nah, Raka itu tidak bisa membuka yang namanya WhatsApp yang khususnya itu grup kelas. Kemudian Raka tidak bisa tahu apakah ada tugas yang mendadak. Dan yang paling membuatnya panik, Raka tidak bisa memantau notifikasi yang ada di IG, Facebook, ataupun TikTok. Seperti itu. Nah, setelah kita kuak apa yang dirasakan oleh Raka, kita ambil saja dari kasus yang pertama, yaitu Raka tidak bisa membuka yang namanya grup WhatsApp. Di grup WhatsApp terdapat beberapa info-info yang sangat penting, terutama tugas-tugas yang mendadak yang diberikan oleh seorang dosen, ataupun jam-jam kuliah yang biasa saja secara mendadak diganti dengan yang tadinya offline menjadi online. Kemudian
Raka sangat tidak tahu apakah tugas itu mendadak atau tidak, karena Raka tidak ada handphone. Maka dari itu Raka merasakan yang namanya cemas. Nah, kemudian kita akan membahas media sosial sebagai pemicu kecemasan. Oke, kita tidak bisa membicarakan nomofobia tanpa menyentuh peran media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook telah menciptakan kebutuhan untuk selalu terhubung dan dilihat. Setiap notifikasi yang masuk, entah itu like, mention, ataupun komentar, menjadi semacam validasi sosial, dan validasi ini sifatnya instan dan adiktif. Oke, ngomong-ngomong tentang adiktif, pasti kita itu kalau mendengar adiktif itu teringat kepada rokok, yaitu zat yang adiktif. Zat adiktif itu terdapat pada rokok yang membuat seorang perokok itu merasa kecanduan. Nah, sama saja seperti media sosial. Bahkan seorang ilmuwan dari psikologi menyebutkan bahwa media sosial itu lebih adiktif daripada minuman yang beralkohol atau seorang yang perokok. Mengapa demikian? Karena seseorang yang sudah terlanjur nomofobia itu kadang suka merasakan kecemasan apabila handphonenya itu tidak ada di sampingnya. Tetapi apabila handphonenya itu ada di sampingnya, kemudian dia bisa secara bebas memakai handphonenya ataupun mendengar notifikasi-notifikasi seperti chat dari temannya atau bahkan dari sahabatnya atau pacarnya, itu membuat dia merasa tenang dan merasa divalidasi, ataupun dia merasa nyaman ketika mendengar suara notifikasi tersebut. Maka dari itu, jika ponsel tidak ada, bukan hanya komunikasi yang hilang, tapi juga sumber dopamin kita. Itulah kenapa rasa sakau muncul dengan gejala seperti gelisah, panik, bahkan emosi negatif seperti marah atau sedih. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa nomofobia ini merupakan salah satu fobia yang di zaman sekarang itu belum terlalu sangat populer. Tetapi apabila fobia ini dibiarkan begitu saja, mungkin di waktu kedepannya fobia ini akan menjadi masalah yang lebih serius. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai nomofobia. Saya Muhammad Zaki Kumaydi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.